Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Hope you are happy and ready to learn English. Ya, kita ketemu lagi anak-anak. Meet me again with Pak Irfan Zidni in English class. And today we will talk about a little bit about something that we have learned last week. Yang sudah kita pelajari pekan lalu, akan kita pelajari lagi sedikit hari ini, akan kita bahas sedikit. Dan kita akan membahas apa yang akan menjadi materi selanjutnya. Nah, kemarin, sedikit saya ini. Kemarin kita kan sudah belajar tentang cara, the way how to give instruction, memberikan perintah atau juga kita bisa katakan memberikan petunjuk, itu juga bisa. Nah, kemarin saya sudah memberikan kalian beberapa aktivitas yang harus kalian kerjakan dan kali ini akan saya bahas dahulu sedikit agar kalian tahu di mana letak kesalahan, letak yang benar, yang salah, dan kalian tahu sedikit penjelasannya. Stay tune. Nah, kemarin anak-anak, saya sudah memberikan instruksi untuk mengerjakan buku paket BSE. Bukan mengerjakan sih, lebih tepatnya kalian harus mencari kalimat-kalimat yang berisi instruksi, lalu kalian masukkan ke dalam tabel seperti contoh. Nah, ini ya kan perintah saya ini ya, open your book, page 47 until 53. Aduh, ini enggak, saya perbesar ya, biar kelihatan. Oke. Dari 47 sampai 53, lalu kalian diminta untuk mencari, find any expression, cari ungkapan, to give instruction. Carilah ungkapan yang digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi. And write it on table like the example. Contohnya seperti ini. Saya sudah memberikan contoh ya. Jadi kolom yang pertama di sini bebas. Intinya yang sebelum kalimat perintah, lalu di sini kata untuk memberikan perintah, dan ini isi perintahnya, dan ini objek perintahnya. Siapa yang diperintahkan bisa, atau di mana perintahnya boleh, dan seterusnya. Yang penting dua ini sebenarnya. Nah, kita lihat contohnya. Kemarin saya sudah sortir, dan sekarang saya akan milih salah satu saja. Sebenarnya banyak yang baik ya, banyak yang dari buatan kalian itu bagus tuh banyak. Hanya saja saya memilih yang sudah termasuk bagus dan menurut saya tulisannya juga bagus dan yang lainnya pun juga bagus tulisannya sebenarnya. Tapi ya biar cepat ya, saya pilih salah satu aja cara acak. Oke. Jadi anak-anak di sini seperti yang kalian lihat di sini, saya perbesar. Pertama dia mendapatkan satu contoh kalimatnya Edu, dia bilang let's walk together to her house. Nah, jadi kalian perhatikan. Di sini kalimat kata untuk memberikan perintah itu let's. Ini atau mengajak ya. Di sini let's. Let's itu kan singkatan dari let us. Marilah kita. Lalu perintahnya apa? Perintahnya walk, jalan. Nah, objeknya apa? Together to her house. Di sini mungkin bagusnya bukan objek ya, tapi ini keterangannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus melulu objek sih sebenarnya di sini, tapi bisa keterangan. Nah, jadi kalian perhatikan di sini dia perintahnya menggunakan kata walk. Lalu di bagian bawahnya, saya perbesar lagi. Di bagian bawahnya si Benny, dia bilang don't forget. Lah, forget di sini artinya adalah lupa. Jadi jangan lupa. Nah, kita bisa menyimpulkan dari sini walk, forget, lalu bawahnya lagi ya wait, dan bawahnya lagi let. Di sini semua kalimat perintah itu berisi kata apa kira-kira? Hayo. Walk itu kan kata kerja. Forget kata kerja. Wait juga kerja. Let juga kerja. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya untuk memberikan perintah, instruksi, kita bisa dengan memulai dengan kata kerja atau verb. Ya kan? Coba lihat di sini ya kan? Ini verb. Ini juga open itu verb kata kerja. Kalau never bukan ya. Ini kurang tepat ini. Tapi that's okay. Jadi put. Nah, putnya harusnya yang di sini.
Nah, ini sing, betul. Sing ini merupakan verb, kata kerja. Kita lihat halaman selanjutnya. Kita berusaha. Nah, ini ya. Get up, kata kerja. Jadi kalian kalau misalnya ingin memberikan instruksi atau perintah, mulailah dengan kata kerja atau verb in English. Sama seperti kalau misalnya kita menggunakan bahasa kita kan, bahasa Indonesia, buka pintunya. Itu perintah. Hey, jangan seperti itu. Lakukan seperti ini. Lakukan. Nah, itu kan kata kerja. Ya kan? Nah, bahasa Inggris juga kurang lebih sama. Kita mulai dengan verb. Walaupun, loh Pak, ini kan bukan verb, ini ada let. Iya, betul. Memang di depan kata kerja itu tidak melulu harus tidak boleh ada kata-kata apapun. Kita bisa menambahkan nama misalnya. Ini kan ada nama ya. Lina, let's go out. Misalnya seperti itu. Kita boleh memberikan nama. Atau kita menambahkan kata penekanan. Just wait a minute. Jadi tolong tunggu hanya semenit. Nah, itu kan penekanan ya kan. Kita boleh menambahkan penekanan, tambahan keterangan siapa orang yang kita tuju, itu boleh. Nah, tapi yang terpenting adalah ada kata verb, kata kerja. Jadi seperti itu anak-anak untuk instruction. Jadi di bab kita hari ini kan bukan hari ini, di bab ini yang kita pelajari ini kan ada 3. Instruction, lalu ada nanti kita mau membahas permission, izin, dan yang ketiga adalah inviting, ajakan. Nah, kita kemarin sudah instruction ini ya, jadi kuncinya instruction itu adalah diawali dengan kata kerja, verb. Ingat itu. Lalu permission. Sampai di sini tidak ada pertanyaan ya, jadi intinya seperti itu kalau instruction. Sekarang kita mulai ke yang permission. Sudah saya siapkan BSE-nya. BSE ini sama seperti buku paket kalian kemarin. Saya akan membahas dialog yang ada, dialog yang ada di BSE ini, karena kalian juga punya dan bisa kalian dapatkan dengan mudah. Di internet pun juga ada ya BSE ini. Nah, kita lihat dialog yang berikut ini anak-anak, yang dari mulai sini. Sebelumnya saya sampaikan dulu, permission. Permission kan tadi saya sudah sampaikan bahwa permission itu merupakan izin. Jadi kita akan belajar cara meminta izin in English, dalam bahasa Inggris. Kalian pasti sudah biasa ya minta izin tapi dalam bahasa Indonesia. Misalnya mau ke kamar kecil. Permisi Bu, mau izin ke toilet. Nah, minta izin. Atau mungkin kalian mau minum misalnya. Mohon maaf Pak, permisi. Minta izin mau minum. Misalnya seperti itu. Nah, tapi sekarang kita akan belajar cara minta izin in English, dalam bahasa Inggris. How to do it. Bagaimana caranya? Sangat simpel. Kita lihat contohnya nih. Nah, ini kan ada seorang guru, beliau berkata, "Hey Udin, what are you doing here? What are you doing there?" Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Nah, Udin menjawab nih di sini, "May I wash my hands, ma'am?" Kira-kira dia minta izin apa ini? May. Aduh, apa ya Pak May artinya? Oke, kalau kalian nggak tahu artinya May, coba kita lihat kalimat selanjutnya. Kata selanjutnya maksud saya. I, pasti tahu ya, saya. Wash. Wash itu kan mencuci. My hands, ini pasti kalian tahu, tanganku. Ma'am, Bu, berarti dia apa? Minta izin untuk mencuci tangan. Nah, ini sama seperti kebiasaan kita kan kalau di kelas, kalau sedang pelajaran mau keluar minta izin mau keluar cuci tangan, sebelumnya harus melakukan minta izin dahulu kepada Bapak atau Ibu guru yang ada di kelas. Karena apa? Masih dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, coba kita lanjut. Di sini dialog yang kanan ini. Benny, have a seat. Go back to your group. Nah, ini kalian harusnya tahu ya. Ini ungkapan untuk apa? Sudah kita bahas baru saja tadi. Go back to your group. Go back itu merupakan kata kerja.
diawali dengan kata kerja. Berarti apa namanya? Instruksi. Nah, ini masih nyambung dengan yang tadi ya. Orang satu bab juga. Nah, ini instruksi. Jadi gurunya memberikan instruksi. Silakan kembali ke grupmu. Lalu si Ben ini menjawab, sorry ma'am, mohon maaf ibu. Please excuse me. I will return this dictionary to the library. Nah, dia bilang, please excuse me. Nah, maksudnya apa ini excuse me? I will return. Aku akan return, mengembalikan this dictionary, kamus ini, to the library, ke perpustakaan. Nah, berarti please excuse me ini untuk apa? Nah, karena dia akan mengembalikan buku ke perpus, berarti kan dia meminta izin. Nah, berarti excuse me ini merupakan kalimat atau ungkapan atau expression untuk meminta izin juga. Berarti sama kan dengan yang kata ini, yang may ini juga sama dengan yang please excuse me ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia minta izin karena kan disuruh duduk tadi sama gurunya, disuruh kembali ke kelompoknya, tapi dia malah berdiri. Nah, dia minta izin nih. Begitu. Lanjut. Nah, ceritanya ini ada seorang siswi diminta untuk mengerjakan di depan, lalu bu gurunya berkata, "That's wrong, Siti." Itu salah, Siti. Gitu. Lalu dijawab sama Siti, "Sorry, ma'am. May I ask to my group to help me to do it?" Nah, jadi dia berkata, "Sorry, ma'am. Mohon maaf, Bu. May I?" Nah, ini ada may lagi. Berarti apa artinya? May tadi untuk meminta izin kan? Berarti artinya adalah bolehkah? Bolehkah aku bertanya my group, kelompokku, to, untuk help me, menolongku, to do it, mengerjakannya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya anak-anak, may di sini artinya adalah bolehkah digunakan untuk meminta izin. Di sini juga sama tadi ada may I wash my hands. Dia may artinya bolehkah saya. Nah, kalau di sini please excuse me. Nah, ini bukan bolehkah, tapi dia meminta untuk dimaafkan, untuk diizinkan melakukan sesuatu yang tidak tidak sesuai dengan yang diperintahkan gurunya sebelumnya. Begitu. Lanjut. Yang ini ya. May I, yang ini dulu. What are you doing there, Edo? Apa yang sedang kamu lakukan di sana, Edo? Lalu dijawab oleh Edo, May I open the window, ma'am? Bolehkah aku membuka jendela, Bu? Lagi-lagi ini ungkapan untuk meminta izin. Nah, so far, sejauh ini kita sudah mendapatkan dua jenis kalimat untuk meminta izin, dua jenis ungkapan, dua jenis expression. Ada may I, ada please excuse me. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi, I think ini juga bisa. One last. Jadi ini, kita lihat di sini, what are you doing with the jacket, Siti? Nah, lalu dia jawab, can I wrap it later? We don't have enough paper. Nah, jadi di sini dia berkata, apa yang sedang kamu lakukan dengan jaket itu, Siti? Nah, dia berkata si Siti ini, can I wrap it later? Can I? Nah, can I? Apa ini can I? Wrap, bungkus. Later, bungkus nanti. We don't have enough paper. Kita tidak punya kertas yang cukup. Nah, berarti can I ini apa ini can I ini? Can I itu kan bisa. Aku. Bisa aku. Bukan. Bisakah aku? Nah, gitu. Dapatkah saya? Berarti ini juga bisa digunakan untuk meminta izin juga. Jadi kita bisa may I, please excuse me, dan can I.
kita sejauh ini bisa dapat 3 jenis expression. To ask for permission, meminta izin. Seperti itu ya anak-anak. Jadi sejauh ini itu saja yang saya sampaikan. Nanti silakan lanjutkan mengerjakan activity yang sudah saya siapkan, kerjakan dengan baik, and semangat kerjakan tepat waktu. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.